Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Propusa Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita jalan-jalan lagi ya. Dan yang kita tuju kali ini adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Jedes. Nama desa ini adalah Kutu Wetan. Nah, Kutu Wetan ini lekat banget dengan legenda Ki Ageng Kutu atau Ki Dempang Kutu, Ketut Suryo Alam yang sangat legendaris ya. Karena beliau ini boleh dikatakan penguasa Wengker di era 4 ya, atau sesaat sebelum Kabupaten Ponorogo berdiri. Nah, tempatnya ya di Kutu Wetan ini, barangkali salah satunya adalah pekarangan dari Pak Edi Sutekno ini. Ini cuma jok ya, karena tempat ini dekat banget dengan situs Surukubeng atau situsnya Ki Ageng Kutu. Nah, kita akan menuju ke belakang rumah dari Pak Edi Sutekno, tapi beliaunya nggak ada di rumah ya. Tapi saya sudah izin kok untuk masuk ke belakang rumah beliau. Kita lewat gang di antara rumahnya Pak Edi dan rumah bulenya ini langsung menuju ke bagian belakang. Nah, ternyata di bagian belakang rumah Pak Edi ini dipenuhi oleh tanaman durian. Nah, meskipun belum ini ya, belum tinggi atau belum berbuah lebat, tapi ini sudah banyak ya, pohon-pohon duriannya sudah banyak sekali. Kurang lebih ada sekitar 18-an pohon. Nah, untuk kebun sekecil ini tentunya 18 pohon itu sudah terhitung besar, atau ya terhitung banyak lah. Nah, uniknya pohon durian ini ditanam sekitar ya 4 tahun atau 5 tahun yang lalu lah, 2021 kayaknya. Dan tahun kemarin itu sudah mulai berbuah, sudah banyak yang berbuah. Mantap kan? Apalagi ini di dataran rendah ya, atau katakanlah semacam di kayak tengah-tengah perkotaan gitu. Tapi herannya pohon-pohon durian ini bisa tumbuh dengan subur. Sebelumnya yang saya tahu kalau mau lihat pohon durian kan ya harus di gunung ya. Kalau misalkan di Ponorogo ya kita ke Ngebel, kita ke Pulung, Pudak, kemudian ke Ngerayun dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada jenis-jenis durian tertentu yang bisa tumbuh, hidup dan subur di daerah dataran rendah. Nah, seperti yang ditanam oleh Pak Edi Sutekno ini ada beberapa jenis ya. Ketika beliau nanam yang pertama sebanyak 12 biji kalau nggak salah gitu ya, sesuai keterangan yang saya dapatkan 12 biji 11 pohon. Nah, dari 11 pohon tersebut 9 batang adalah jenis durian bawor, kemudian 2 batang jenis musangking. Nah, tahun 2021 ya nanamnya, atau 4 tahun yang lalu. Nah, tahun kemarin itu yang 2 pohon yang bawor itu malah sudah berbuah. Nah, kemudian ditambah lagi ya, pada November 2024 atau tahun lalu itu ada penanaman yang kedua. Beliau menanam 6 batang. Ada 3 pohon durian duri hitam, kemudian 1 bawor, 1 musangking, kemudian ada 1 super tembaga. Saya belum tahu ya, durian super tembaga itu seperti apa. Wong paling saya itu mentok makannya ya durian-durian Madiun, durian-durian Ngebel, durian dari Pacitan dan durian dari Ngerayun kayak gitu. Belum pernah makan durian-durian yang premium. Nah, yang menarik dari kebun durian Pak Edi Sutekno ini adalah pengairannya. Pengairannya tidak perlu menggunakan siraman pakai selang atau apa ya, siram-siram seperti itu, tapi sudah benar-benar dibikinkan ini sistem irigasi yang bagus menggunakan pipa paralon-paralon kecil yang dialirkan dari toren yang ditaruh di sebelah barat ya. Lumayan tinggi juga. Sepertinya untuk torennya ya 7 atau 8 meter lah. Seperti itu. Nah, kemudian dengan paralon-paralon kecil dialirkan ke sekitar tanaman durian. Nah, di samping itu drainasenya juga bagus ya. Dibuat cekungan-cekungan sehingga durian itu memang butuh banyak air, tapi tidak suka apabila airnya berlebihan atau
dalam bahasa Ponorogonya disebut nyembong ya. Makanya dibuat saluran drainase yang seperti itu untuk pembuangan air sampai kemudian dibuang ke sungai. Karena ini sedikit sebelah timur sedikit ya, itu sudah sungai Keang itu loh. Nah, ini sudah Sungai Keang. Nah, rencana Pak Edi Sutekno, karena di sekitar ini kan lahan-lahan dari keluarga beliau itu masih banyak, nanti juga akan dikembangkan ke arah sana. Nah, ini ya dari dekat untuk sistem penyiramannya atau sistem pengairannya. Pokok dari peralon tersebut ditanam di dalam tanah, kemudian untuk yang di sekitar pohon seperti ini dibikin kayak menyilang itu loh ya. Kemudian ada kerannya, sehingga ketika waktunya nyiram itu tinggal dibuka kerannya sudah aman. Nah, ini mungkin kayaknya digunakan untuk cuci tangan atau apa. Semua pokok-pokok pohon durian yang ada di kebun Pak Edi Sutekno ini diberi sistem pengairan yang seperti ini. Jadi bagus sekali ya, istimewa. Ini menurutku tidak sekedar berkebun, tapi juga berkebun dengan cara yang istimewa gitu loh. Mungkin juga sekedar untuk hiburan ya, karena beliau ini kerjanya di luar kota, di luar pulau bahkan. Jadi sekali kalau waktu pulang itu bisa bersantai di belakang rumah sambil menikmati indahnya pohon durian. Saya membayangkan kalau dalam usia 4 tahun aja kemarin itu sudah buahnya sudah mulai banyak, nanti 2 atau 3 tahun lagi wah istimewa, ini bisa pesta durian di belakang rumah, di kebun yang kita tidak perlu effort berlebih untuk menuju ke tempat yang tinggi ya. Selama ini kita kalau makan durian kan ya seperti yang tadi tak bilang, harus ke Ngebel, ke Ngerayun, ke Pacitan, ke Trenggalek dan lain sebagainya. Cukup keluarga Pak Edi ini kalau ngersake pesta durian tinggal buka pintu belakang rumah, tanam itu sudah masuk ke kebun ini. Nah, ini beliau juga menyediakan bibit-bibit durian unggul ya. Bibit-bibit durian unggul seperti ini, seperti yang tadi ada bawor, ada kemudian musangking, ada super tembaga, ada durian duri hitam dan lain sebagainya. Nah, yang nampak di kejauhan itu adalah toren airnya untuk tower untuk menyimpan toren air, sehingga pengairan ke sini ini lebih mudah. Nah Lur, dari kebun Pak Edi ini kita belajar bahwa lahan-lahan yang anggur di sekitar kita itu eman-eman kalau dia biarkan. Serius, eman-eman ya. Mari manfaatkan untuk berkebun dengan buah-buah yang produktif seperti durian premium yang ditanam Pak Edi ini. Maupun juga buah-buah yang lain ya, itu insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kebutuhan kita maupun untuk ekonomi kita. Yuk, mari berkebun. Oke sedulur, ini vlog kita kali ini dari Desa Kutuwetan, Kecamatan Jeris, Kabupaten Ponorogo. Di belakang rumah kediaman keluarga Pak Edi Sutekno ini ternyata memang benar-benar sesuai dengan yang informasi saya terima, tumbuh berbagai jenis macam durian premium. Kalau melihat bekas-bekasnya memang sudah berbuah ya, kan, tapi di pruning karena ini masih dalam masa pertumbuhan atau apa. Tahun kemarin pun sudah berbuah dan beberapa bahkan sudah bisa dinikmati, namun lebih banyak dirontokkan agar istilahnya pertumbuhan atau perkembangan pohon durian ini menjadi lebih bagus. Satu hal yang perlu kita cermati bahwa dari ini sebuah inspirasi tentunya mampir ke otak kita. Lahan-lahan terbengkalai di sekitar kita itu banyak sekali, dan ternyata ada durian premium yang bisa tumbuh di dataran rendah. Selama ini kita melihat bahwa durian itu tumbuhnya di pegunungan ya, kalau Ponorogo seperti Ngebel, Ngerayun dan lain sebagainya. Namun ternyata di Jedes yang notabene merupakan dataran rendah bisa tumbuh dengan baik, berbuah dengan bagus pula. Ayo kita mulai bercocok tanam dari sekarang. Kita budidayakan buah-buah, diantaranya durian, kemudian ada apokat seperti ini yang tentunya akan lebih menjanjikan nilai produktif untuk kita semuanya. Jangan sampai lahan di sekitar kita tengah. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.